Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari novel Perfume karya Patrick Susskind. Film berjudul Perfume: The Story of Murder ini dirilis pada tahun 2006. Film ini berlatar belakang abad ke-18 di Prancis yang menceritakan kehidupan seorang lelaki bernama John Baptiste Grenouille, sang maestro dalam indera penciuman. Karena penciumannya yang superior itu, ia terobsesi untuk menciptakan parfum paling sempurna meski harus melakukan sesuatu yang keji. Perbuatan keji apa yang dilakukan si John ini? Apakah ia berhasil menciptakan parfum impiannya itu? Daripada penasaran, yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki bernama John Baptiste, di mana si John ini dibawa paksa sebagai tahanan di hadapan rakyat Prancis pada masa itu. Si John ini mau dihukum salib, tapi kita tidak tahu apa yang diperbuatnya sampai harus dihukum gitu. Jadi kita flashback ke masa di mana John dilahirkan ke dunia ini, tepatnya di tahun 1738. Si John lahir di pasar ikan yang sangat kotor dan bau, di mana Prancis pada saat itu masih kumuh banget. Sebenarnya, ibu dari John tidak mengharapkan kelahirannya, makanya dia meninggalkan John saat habis melahirkan, tetapi tertangkap oleh penduduk setempat. Akhirnya, ibu dari John ini dihukum gantung karena perbuatannya itu. Lalu, John mungil ini dikirim ke panti asuhan, tetapi sayangnya, di sana, dia sudah dibully sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menemukan bakatnya dalam mencium aroma. Indera penciumannya itu sungguh superior. Setelah beberapa tahun, wanita pengurus panti asuhan itu menjual John ke seorang penjual kulit hewan karena sudah tidak punya biaya lagi untuk memeliharanya. Suatu hari, ia disuruh ikut mengantar barang ke kota bersama majikannya itu. Ia pun mulai melihat hiruk-pikuk kehidupan kota Paris. Karena indera penciumannya itu, dia sangat senang mencium aroma-aroma yang ada di kota tersebut. Segala aroma yang ada di kota itu serasa sesuatu hal yang baru bagi dirinya. Sampai di mana John mencium aroma yang tidak pernah dia cium sebelumnya, yang mana bau tersebut adalah aroma dari toko parfum. Alih-alih mencium aroma parfum di toko tersebut, dia malah mencium sesuatu yang lebih membuatnya tertarik lagi, yaitu aroma dari seorang wanita penjual buah. Karena sungguh terobsesi, John mengikuti wanita tersebut. Sampai akhirnya dia ketahuan, dan tanpa basa-basi, dia langsung mencium tangan wanita itu. Si wanita itu pun langsung kabur melihat tingkah dari John. Tapi karena talenta penciumannya yang luar binasa, dan seperti anjing pelacak, dia bisa mengikuti wanita tersebut sampai ke tempat tinggalnya. Diam-diam, dia menciumi aroma tubuh wanita itu hingga ke pergot lagi. Si wanita ingin berteriak, tetapi langsung dibekap sama si John agar tidak ketahuan oleh warga sekitar. Tapi mungkin karena dibekap terlalu lama, akhirnya wanita itu pun metong. Tetapi bukannya kabur, dia malah menciumi aroma wanita yang udah jadi mayat itu. Hingga akhirnya bau tubuh itu pun hilang. Sesampainya di rumah, dia pun kepikiran terus dengan bau wanita itu dan berpikir bagaimana cara mempertahankan bau tersebut. Lalu kita beralih ke seorang pemilik toko parfum bernama Baldini. Dia saat itu sedang frustasi karena dagangannya sepi karena dikalahkan oleh toko parfum lainnya. Baldini pun mencoba mencari tahu komposisi parfum yang dibuat oleh toko parfum rivalnya itu. Beberapa kali percobaan pun dilakukan, tetapi dia sama sekali tidak tahu komposisi dari parfum itu. Hingga suatu malam, John datang untuk mengantar barang pesanan dari Baldini. Di sana, John pun dikejutkan karena menemukan banyak sekali bahan-bahan untuk membuat parfum. John pun tahu kalau Baldini sedang frustasi dengan komposisi parfum saingannya itu. Dengan talentanya itu, John berhasil menemukan komposisi parfum rival Baldini itu. John pun tertarik untuk bekerja di toko parfum Baldini. Tapi karena menganggap John tidak punya pengalaman, Baldini pun menolaknya. John lalu menunjukkan kebolehannya dengan meracik parfum yang lebih baik dari parfum rivalnya itu. Karena melihat bakat luar binasa dari John itu, Baldini pun membeli John dari majikan kulit hewan itu. Karena keahlian John dalam meracik parfum-parfum itu, toko Baldini pun mulai cuan.
Hingga suatu ketika, John yang masih terbayang-bayang dengan bau wanita penjual buah itu meminta Baldini mengajarinya untuk menyimpan sebuah aroma. Mereka pun mulai dengan menyimpan aroma bunga mawar dengan cara distilasi. Di tengah eksperimennya itu, Baldini pun bercerita tentang sebuah kota bernama Grace, di mana kota itu adalah tempat para peracik parfum handal berkumpul. Nah, suatu malam, si John ini mengamuk karena merasa Baldini menipunya. Cara distilasi tersebut tidak bisa menyimpan aroma makhluk hidup, yang akhirnya membuat si John jatuh sakit. Di tengah sakitnya itu, John masih penasaran cara untuk menyimpan aroma selain cara distilasi. Akhirnya, Baldini pun bilang, ada cara lain untuk menyimpan bau. Tetapi cara itu hanya bisa John pelajari dari kota Grace itu. Karena niat John yang begitu besar untuk menyimpan aroma, dia pun memutuskan untuk pergi ke kota Grace. Nah, sebelum John pergi, dia pun memberikan 1001 macam resep baru racikan untuk toko parfum Baldini itu. Setelah mendapatkan resep racikan itu, akhirnya Baldini bisa tidur dengan nyenyak dan tidak pernah bangun lagi. Lalu scene berpindah di mana John melakukan perjalanan menuju ke kota Grace. Di tengah perjalanannya itu, dia kembali mencium aroma yang telah dia rindukan selama ini. Ternyata aroma itu berasal dari seorang wanita saudagar kaya bernama Laura. Otomatis, si John ini mengikuti Laura hingga ke rumahnya. GG sekali. Singkat cerita, John pun bekerja di pabrik peracikan parfum di kota tersebut untuk mempelajari cara menyimpan aroma-aroma sedap itu. Karena obsesinya itu, dia pun mulai membunuh para wanita di kota tersebut. Untuk diambil sari aroma tubuhnya, dia udah seperti psikopat wanita. Kedahsyatan bau parfumnya itu terbukti dari majikannya yang berniat memarahinya langsung berubah lunak padanya. Tetapi di sisi lain, para warga dan pejabat pun mulai panik karena di kota Grace itu semakin banyak wanita-wanita yang masih tersegel, diculik, lalu dibunuh. Mereka pun semakin memperketat pengamanan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niat John untuk membunuh lebih banyak lagi wanita. Hingga botol parfum koleksinya pun terisi penuh 12 botol. Dan tinggal 1 botol lagi untuk si Laura. Singkat waktu, malam pun tiba. Ayah Laura pun seperti bermimpi kalau John mendatangi Laura dan ternyata itu bukanlah mimpi. Karena hal tersebut, Laura pun dibawa oleh ayahnya ke tempat lain. Mengetahui kalau Laura dibawa pergi, John pun bergegas pergi mengikuti kemana Laura pergi. Nah, di saat John sudah pergi dari kota Grace, seekor anjing dari wanita yang telah dia bunuh sebelumnya menemukan rambut majikannya yang terkubur itu. Hal itu diketahui oleh majikan John dan menyadari kalau pembunuh wanita tersegel di kota tersebut adalah John. Singkat cerita, John akhirnya berhasil menemukan Laura dengan penciumannya yang tajam itu. Saat John ingin membunuh Laura, dia pun sempat ragu karena melihat kecantikan dari Laura ini. Tetapi obsesinya itu membuat nyawa gadis cantik itu melayang. Esok paginya, ayah Laura pun sangat terkejut melihat anak semata wayangnya sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya, John berhasil mendapatkan aroma terakhir yang diinginkannya. Dia pun menggabungkan semua aroma wanita yang telah dibunuhnya itu ke dalam 1 botol. Tetapi sayangnya, perjalanannya sebagai psikopat wanita pun harus berakhir. Karena dia tertangkap oleh para polisi dan langsung diinterogasi oleh ayah Laura. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba, di mana banyak warga yang datang untuk menyaksikan psikopat wanita itu dihukum salib. John pun tiba di sana dengan pakaian yang rapi dan disambut seperti seraja oleh orang-orang. Karena dalam perjalanan ke sana, John telah menyemprotkan parfum 13 wanita tersegel itu ke dirinya. Di atas podium, sang eksekutor pun menyatakan bahwa John ini tidak bersalah. Momen itu dipakai oleh John untuk menghipnotis semua orang dengan parfumnya itu. Semua orang pun langsung terhipnotis dan mabuk kepayang yang akhirnya membuat mereka kumpul kebo bersama. Di tengah kumpul kebo berjamaah itu, John pun melarikan diri dari kota tersebut. Di akhir scene, ternyata si John pulang ke kota Paris. Dan sepertinya dia sudah kehilangan arah dan tujuan dan menyesali perbuatannya itu. Dia pun teringat dengan wanita penjual buah yang pertama kalinya dia bunuh. John lalu menuangkan seluruh parfum sakti mandragunanya itu yang membuat semua orang di sana terhipnotis dan menggerumuninya kayak zombie. Dirinya pun dilumat habis oleh orang-orang itu hingga tak tersisa dan film pun berakhir.
Nah, gimana guys alur cerita dari film Perfume ini? Karena obsesinya itu, dia pun harus melakukan perbuatan keji dan membunuh para wanita yang masih tersegel hanya untuk menciptakan parfum yang aromanya sakti mandraguna itu, yang bisa menghipnotis orang-orang untuk kumpul kebo bersama. Oke, sekian dulu alur cerita dari film Perfume ini. Thanks for watching and see you on next video.